Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, walaupun di luar hujan, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya. Saya lihat banyak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih ya. Mari kita mau beri tepuk tangan ya atas semangatnya Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya. Kita akan mulaikan ibadah kita di dalam doa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah sertai perjalanan kami, tibakan sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah Paskah pada sore hari ini. Kami mau merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tibakan dengan selamat. Dan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sore menjelang malam hari ini kita akan datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Dan kita ada sampai saat hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau lihat betapa besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu
besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu dalam, terlalu dalam. Kasih-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Kasih karunia-Nya yang Dia berikan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kau baik Tuhan. Kau sudah menyelamatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan setiap pribadi kami Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terlalu besar kasih-Mu pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Tuhan, haleluya Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu begitu luar biasa Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk
kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangannya. Kita mau berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Sebab Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh darah anak domba kita ada sampai saat hari ini, amin. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Keselamatan daripada Tuhan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh setiap kesaksian kita, haleluya. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yesus hidup, Dia telah bangkit dan memberikan kemenangan buat kita semua. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Yesus
Yesus hidup, dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, haleluya. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kita merasakan kebebasan daripada Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Nya, oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Dialah yang bisa menjamin setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bila hati kami berat Tuhan, kami mau datang kepadamu. Sebab Engkaulah yang mengerti setiap pribadi kami Tuhan. Dan Engkaulah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat dan seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampun
Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya kami mau bawa kehidupan kami Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Tuhan, sebab Engkau sudah ampuni setiap kehidupan kami Tuhan. Diampuniku dan bebaskanku, Dia ubah. Haleluya Yesus, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Kami mau bawa kehidupan kami Tuhan, sebab kami menerima anugerah yang begitu luar biasa daripada-Mu Tuhan. Kau sudah ampuni kami dan Kau bebaskan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bebas. Haleluya Yesus, hidupku barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hamba-Nya buat firman Tuhan. Oh, hidupku ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami ada di tempat ini pada sore hari ini. Kami tahu bahwa ini semua adalah kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sore hari ini boleh memuji-muji Engkau. Kami boleh menyembah Engkau. Kami tahu bahwa Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, kalau pada sore hari ini firman-Mu akan dibentangkan ya Tuhan. Mari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh ada di dalam setiap hati kami, menerangi hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam tanah hati yang subur, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh diterima oleh jemaat di tempat ini, dan jemaat di tempat ini boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, senang sekali saya ada di tempat ini. Ini merupakan satu kehormatan buat saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Robert Rumokoy dan juga Ibu Diana yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan di event yang istimewa ini ya. Saya melihat ada wajah-wajah, banyak wajah-wajah cantik di tempat ini. Wah, luar biasa ya. Nah, saya adalah seorang istri gembala, yaitu kami melayani di GPDI Maranatha Malang ya, dan lokasi gereja kami berdekatan dengan Kampung Warna-Warni di Malang ya. Dan keluarga kami sebenarnya sudah dekat dengan keluarga Rumokoy ya. Jadi tante Nonce sebenarnya udah nggak asing lagi karena beliau menikah di gereja kami ya dengan Bapak Denny Rumokoy ya. Jadi kami sudah sangat dekat sekali mulai dari oma, kemudian orang tua dan sekarang ke anak-anak. Ya, tidak berlama-lama saya akan membentangkan tentang kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Kebangkitan Yesus membawa pengharapan sejati. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan sejati. Mari katakan bersama, 2, 3. Membawa pengharapan sejati. Ya, kita akan membaca bersama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita bisa baca ayat ini bersama-sama, ada di layar ya. Kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Nah, hari ini kita memperingati Paskah ya. Dan Paskah adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan itu akan membawa kita kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dalam Kristus ada pengharapan yang bisa mengalahkan segala ketakutan. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-5 dan 6, dikatakan lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ya, jadi para wanita murid-murid Yesus itu mereka sebenarnya takut kepada orang Yahudi, ya. Mereka takut kepada prajurit Romawi yang saat itu berjaga-jaga menjaga kubur Yesus. Dan mereka saat itu lebih takut, lebih kaget lagi ya, karena mereka
ternyata melihat ada penampakan malaikat. Ya, dan malaikat itu berkata, jangan takut. Nah, kenapa jangan takut? Sebab di dalam Kristus ada kebangkitan, ya, ada pengharapan yang mengalahkan ketakutan. Ya, hidup ini memang seringkali dicemaskan oleh berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran, ya. Takut pasangan kita itu mendua hati, ya, karena sekarang banyak pelakor, ya, ibu-ibu. Ya, tapi kalau di Pare nggak ada, ya, nggak ada. Itu hanya ada di berita-berita TV atau di medsos, ya. Kemudian kita juga takut dengan pendidikan anak kita, ya. Gimana kalau pendidikannya nggak beres? Takut harga-harga sembako naik melambung tinggi walaupun lebaran sudah selesai, ya. Takut juga dengan bencana alam yang sedang terjadi marak di mana-mana. Dan akhir-akhir ini juga ada banyak orang yang tersiksa pikirannya, ya. Bahkan banyak yang mencoba untuk bunuh diri. Kalau Bapak Ibu tahu, ada berita yang viral di Instagram minggu lalu, ya. Karena ada selebgram yang bunuh diri secara live. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena dia tidak melihat lagi harapan, ya. Tapi kabar baiknya, ayat Mas tadi kita katakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ya. Jadi dalam Kristus yang hidup ada pengharapan yang bisa mengalahkan ketakutan. Mari semua katakan, Yesus Kristus adalah pengharapanku. Yesus Kristus adalah pengharapanku. Ya, kubur Yesus sudah kosong, ya. Dan Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian seperti yang sudah dia katakan sebelumnya. Yesus hidup. Ya, katakan kepada tetangga kanan kiri, Yesus sudah bangkit, dia hidup. Yesus sudah bangkit, dia hidup. Ya. Kalau Allah bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka dia juga bisa membangkitkan mimpi-mimpi Bapak Ibu yang sudah mati. Ya, dan kabar baik di hari Paskah ini adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Hari ini juga tersedia bagi Bapak Ibu sekalian dan juga bagi saya. Untuk menolong Bapak Ibu sekalian dan juga untuk menolong saya, ya. Katakan kepada tetangga kanan kiri, kuasa Allah tersedia bagimu. Kuasa Allah tersedia bagimu. Amin. Ya. Dan Yesus melakukan itu semua karena dia berkuasa, ya. Karena ada kuasa yang dinamakan dengan kuasa kebangkitan. Ya, dan kuasa yang sama sekarang juga tersedia bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengubah kita semua. Efesus 1 ayat 19 katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow, kalau Bapak Ibu Saudara percaya, maka Bapak Ibu Saudara akan menerima kuasa tersebut, ya. Ada pengharapan dari kuasa kebangkitan. Yang pertama, membebaskan kita dari kepedihan masa lalu. Membebaskan kita dari kepedihan masa lalu. Mari katakan bersama, 2, 3. Membebaskan kita dari kepedihan masa lalu. Ya. Kepedihan masa lalu itu ternyata adalah penyebab ketidakbahagiaan nomor 1. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara terjebak di masa lalu, Bapak Ibu Saudara akan terjebak dalam sakit hati. Dan mungkin tidak bisa move on. Tapi Yesus ingin membebaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus ingin membebaskan kita dari ikatan kebencian. Ya, pasti ada di tempat ini yang pernah terluka berkali-kali, ya, oleh orang lain, mungkin oleh situasi, oleh keadaan, oleh hidup, ya. Dan kadang-kadang terjadi secara tidak sengaja, tapi bisa juga terjadi secara sengaja, ya. Dan itu bisa terjadi karena mungkin ada hubungan yang penuh dengan kekerasan. Bisa kekerasan fisik, kekerasan emosional, mungkin juga kekerasan seksual, ya.
Dan ada juga yang terluka karena penolakan dari orang yang kita hormati. Sehingga harga diri kita menjadi hancur. Ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pernah dihianati oleh pasangan mungkin, oleh teman dekat, oleh seseorang yang Bapak Ibu Saudara percayai. Dan akhirnya kebencian itu menumpuk di hati Bapak Ibu Saudara. Ya, dan akhirnya jadi terluka. Bapak Ibu Saudara bisa marah, gak mau memaafkan, ya, tidak bisa melupakan, tidak bisa melepaskan. Sehingga apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara terikat dengan dendam. Tapi kabar baiknya adalah Yesus ingin membebaskan Bapak Ibu Saudara dari ikatan penyesalan. Ya, mungkin itu adalah kegagalan bertahun-tahun yang lalu. Yang pernah Bapak Ibu Saudara alami dan itu memalukan. Atau mungkin juga Bapak Ibu Saudara gagal dalam pernikahan. Dan ada rasa bersalah dalam hati karena kegagalan itu. Ya, dan itu akan memberatkan sehingga Bapak Ibu Saudara akan bawa kemana-mana. Akan menghabiskan seluruh energi kita. Membuat kita jadi sengsara. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara menghukum diri sendiri. Ya, dengan berandai-andai. Seandainya aku tahu, ya. Seandainya aku bisa menghapus masa lalu. Memutar balik waktu. Seandainya saja aku tidak bertemu dengan orang ini atau orang itu. Ya. Nah, mungkin sore ini Bapak Ibu Saudara juga merasa hatinya sangat-sangat kosong. Merasa sendirian. Ingat, Yesus pergi ke salib untuk memberi awal yang baru. Ya. Yesus dihukum supaya Bapak Ibu Saudara tidak menghukum diri sendiri. Batu kubur Bapak Ibu menjadi batu loncatan yang baru. Batu sandungan Bapak Ibu adalah batu awal untuk langkah berikutnya. Ya, kubur Yesus sudah kosong. Kalau Allah bisa membangkitkan Yesus Kristus, Dia juga bisa membebaskan Bapak Ibu Saudara dari kepedihan masa lalu. Yang kedua, pengharapan kuasa kebangkitan adalah bebas dari tekanan hari ini. Bebas dari tekanan hari ini. Mari katakan bersama, 2, 3. Ya. Nah, semua orang ya termasuk saya sebagai hamba Tuhan itu pasti punya masalah. Ya. Saya punya masalah, Bapak Ibu Saudara juga punya masalah, ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara bilang, oh saya nggak punya masalah, tolong dicek ya, dicek nadinya masih ada enggak? Ya, kalau nadinya masih ada, berarti Bapak Ibu pasti punya masalah ya. Kalau nggak ada itu kayak Om Denny ya, jadi udah enak dia, udah nggak ada masalah lagi. Nah, inti masalah dari masalah adalah apa yang kita bisa lakukan dengan masalah kita. Seringkali kita itu berusaha memecahkan masalah itu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Tapi Yesus, Dia telah mati di kayu salib. Dia juga sudah bangkit. Maka ada harapan di dalam kuasa kebangkitan yang telah Tuhan sediakan bagi kita untuk mengatasi segala masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Memang kita tidak bisa mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa menentukan respon kita dalam menghadapi peristiwa-peristiwa itu. Mungkin ada yang berpikir, ya Bu Pendeta kan gak tahu masalahku. Ya, Bu Pendeta kan gak ngalami masalahku. Ya, nah, kemudian banyak orang masuk ke dalam pesta mengasihani diri sendiri. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara merasa hidupnya itu di luar kontrol, benar-benar di luar kendali. Ya, merasa hidup nggak seimbang. Setiap hari Bapak Ibu merasa lelah.
ya, dengan apa yang dilakukan, dan karena tekanan hidup yang amat sangat berat, maka Bapak Ibu Saudara merasa capek, lelah, kesel, stres, sumpek apalagi ya, tertekan di saat yang bersamaan. Nah, seringkali ada banyak orang yang tertekan karena mungkin belum dikaruniai anak dalam sebuah keluarga ya, atau belum punya cucu ya, padahal anaknya udah sekian tahun menikah. Ada juga yang tertekan mungkin karena gaji suami itu enggak cukup, padahal kebutuhan hidup saat ini melonjak tinggi. Nah, alasan kenapa Bapak Ibu Saudara bisa lelah sepanjang hari itu karena Bapak Ibu Saudara sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menjalani hidup yang bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ada Tuhan. Dia adalah Bapa Sorgawi yang penuh kasih. Dan Allah Bapa kita itu menginginkan supaya Bapak Ibu Saudara itu punya hubungan, punya relationship dengan Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan. Ya, dan untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya, contohnya ketika saya pengen kerja dengan iPad saya ini ya, dan tiba-tiba baterainya habis. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya. Nah, mungkin ini yang terjadi dengan Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin baterai emosional Bapak Ibu Saudara itu lagi ngedrop, ya. Bapak Ibu Saudara nggak punya kekuatan lagi dalam baterai fisik, nggak punya kekuatan lagi dalam baterai rohani. Tapi kabar baiknya, Yesus Kristus memiliki semua kekuatan yang Bapak Ibu Saudara perlukan. Ya, dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Yesus sudah membuktikan dengan Paskah bahwa kubur itu sudah kosong. Wow, haleluya, amin. Ya, dan kekuatan yang sama, Kristus yang bangkit dari kematian. Dia akan memberi kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa menyelesaikan semua masalah Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memiliki sukacita, damai sejahtera di dalam hati dan bisa terbebas dari tekanan hari ini. Ya. Dan yang ketiga, pengharapan dari kuasa kebangkitan yang ketiga berarti bebas dari pesimisme hari esok. Bebas dari pesimisme hari esok. Mari katakan bersama, 2, 3. Pesimisme hari esok. Ya. Nah, kita memang hidup di dunia yang negatif ya. Orang-orang sudah kehilangan iman dalam hidup ini. Sehingga mereka pesimis dengan ekonomi saat ini. Saat ini semua harga serba naik. Pesimis juga tentang hari esok, tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang bagaimana keadaan dunia ini nantinya besok ya. Dan akhirnya orang-orang jadi putus asa. Mereka merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi ini. Banyak orang yang putus asa juga dengan pernikahannya, dengan keluarganya. Banyak orang yang merasa pekerjaannya makin memburuk. Hidup terlilit dengan utang, hidup benar-benar menyesakkan dan rasanya tidak ada harapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan berkecil hati ya. Paskah memberitahukan bahwa Yesus adalah harapan kemuliaan kita. Yesus adalah harapan kemuliaan kita. Katakan ke tetangga, Yesus adalah harapan kemuliaanmu. Ya. Jadi kita bisa mempercayai Tuhan sebagai penyedia bagi kehidupan kita. Dia adalah Allah Jehovah Jireh, ya, Allah yang mencukupkan. Oleh sebab itu jangan putus asa. God is good all the time. All the time God is good. Ya, katakan ke tetangga, bahasa Inggrismu luar biasa. Ya. Pari punya kampung Inggris ya, saya punya kampung warna-warni.
Ya, oleh sebab itu jangan putus asa. Katakan lagi ke tetangga, jangan putus asa. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa hidup selama 3 bulan tanpa makanan. 3 hari tanpa air. 3 menit tanpa udara. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bisa hidup 1 menit tanpa harapan. Ya, di momen Bapak Ibu Saudara kehilangan harapan, maka di momen itu hidup Bapak Ibu Saudara akan berhenti. Tapi Allah sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Ya, Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Mari katakan bersama, 2, 3. Yang penuh harapan. Ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan many plans. Ada banyak rancangan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan punya banyak rancangan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu jangan takut, jangan kecil hati, jangan putus asa. Ya, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan itu tidak pernah berakhir. Yesus adalah harapan kemuliaan kita dan kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan yang sejati. Ya, artinya bukan hanya di dunia ini saja, bahkan sampai di kekekalan, di sorga ada tempat yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencana dan itu akan memberi Bapak Ibu Saudara harapan akan masa depan. Nah, pada Paskah ini Bapak Ibu Saudara bisa datang kepada Yesus. Pada Paskah ini Bapak Ibu Saudara bisa memberikan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Dan taruh harapan itu hanya kepada Yesus. Di kayu salib ya, Yesus sudah mengubah minus atau kekurangan menjadi nilai tambah. Nilai plus ya, di kayu salib itu adalah nilai plus. Itulah sebabnya kubur yang kosong itu adalah jaminan bahwa Tuhan adalah harapan kita. Ada pengharapan kuasa kebangkitan sehingga yang pertama kita bisa bebas dari sakit masa lalu. Yang kedua kita bebas dari tekanan hari ini. Dan yang ketiga kita bisa bebas dari pesimisme hari esok. Nah, pengharapan kuasa kebangkitan itu bukan hanya kita alami di dalam dunia ini saja, bahkan sampai kita menutup mata di bumi dan membuka mata di sorga, maka tempat di sana Tuhan sudah sediakan. Hidup kekal di dalam Tuhan adalah jaminan pasti untuk setiap kita ya. Seperti ayat Mas yang kita baca tadi, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, ini adalah janji Tuhan. Kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, karena iman kita. Katakan ke tetangga, engkau akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Engkau akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Wow, dahsyat. Ya. Kekuatannya petinju Muhammad Ali itu ada batasnya, ya. Dan dia bisa kalah.
Tapi kalau kekuatannya Allah yang memelihara Bapak Ibu sekalian, wow, dahsyat. Ya, dahsyat Tuhan kita. Ya, dahsyat juga kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami malam hari ini, tapi Alkitab menyatakan dalam Roma 8 ayat 37 ya. Tadi kita udah nyanyikan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yesus sudah menanggung segala-galanya bagi kita, ya. Mari saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Waktu Bapak Ibu capek, maka Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Waktu Bapak Ibu merasa tidak ada yang mengasihi, maka Tuhan berkata, aku mengasihi dengan kasih yang kekal. Waktu Bapak Ibu rasanya mau menyerah, give up, ya, Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup bagimu. Waktu Bapak Ibu sakit, Tuhan katakan, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Waktu Bapak Ibu Saudara bingung, Tuhan katakan, aku akan menuntun langkahmu. Waktu Bapak Ibu merasa lemah, Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu Bapak Ibu khawatir, Tuhan katakan, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memeliharamu. Sebab Tuhan akan mempedulikan Bapak Ibu Saudara. Waktu saudara kesepian, takut, Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Aku akan menyertaimu bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Ya, kita punya Allah yang hidup, oleh sebab itu jangan takut. Ada kuasa kebangkitan yang memberi kita pengharapan. Mari kita nyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan.
Kebangkitan-Mu membawa pengharapan sejati bagi kami. Kami tidak mau terikat dengan masa lalu Tuhan. Dan kami tidak mau dikontrol oleh tekanan hari ini. Dan kami tidak mau khawatir akan hari esok. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu. Pakai Ibu Lis lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan, keluarganya, serta anaknya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, dan terlebih Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bu Susana. Puji akan nama Tuhan. Waktunya kita akan memberikan persembahan 2 kali. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian bangkit serukan nama Yesus. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman besok hari Selasa kita tetap ibadah. Yang bertugas semuanya adalah kelompok 11. Tuhan Yesus memberkati. Buyas, kok gak denger ya? Buyas, Buyas. Bu? Butek. Kenapa? Kok kelihatannya murung? Gini loh Budek, saya ini sama keluarga sedang ada masalah. Jujur, kami lagi mengalami masalah ekonomi Budek. Ibu kan tahu, sekarang apa-apa serba mahal, semuanya butuh uang.
pekerjaan suami juga lagi ada masalah. Jadi ya gitulah Bute. Oh gitu tuh masalahnya. Nek gitu ya sama saja. Lah dah sama saja. Apa tuh Bute? Ya hari ini kan anak-anak kan mau ujian. Habis gitu mau sekolah tingkat atas lagi. Kan ya perlu duit. Nah itu pendapatan aja tetap. Tapi pengeluaran makin meningkat. Iya ya Bute ya. Semuanya butuh cuan ya Bute. Iya, butuh cuan. Cuannya kalau enggak banyak ya enggak nyukupi semuanya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Bu Yos, Bu Tekno, saya perhatikan dari tadi kok seperti lagi berkeluh kesah ya tentang kehidupan ini. Memangnya ada apa kalau boleh saya tahu? Gini loh Bu Edi, saya dan Bu Tekno ini sedang saling adu nasib. Saya ada masalah ekonomi di keluarga saya. Bu Tekno juga mengeluh ada masalah keluarga. Oh begitu. Kira-kira gimana ya Bu Edi? Oh iya ya. Begini ya, kita kan anak-anak Tuhan. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, memberikan pengharapan yang baru. Tadi kan sudah mendengar firman Tuhan toh? Iya, kita harus tetap semangat, percaya kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Semangat ya ibu-ibu, tetap semangat. Semangat, semangat, Yos.
Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita ibu-ibu? Puji Tuhan. Ini saatnya ya. Kami sore hari ini dibuat sangat kagum tetapi juga bingung. Kenapa? Karena ibu-ibu semuanya cantik, mengagumkan. Bahkan kami melihat ibu-ibu dengan semangat untuk berpenampilan baik, bahkan terbaik. Mungkin ada ibu-ibu yang bangun jam 4 pagi, lalu pergi ke salon. Ya, atau bahkan semalaman belum bisa tidur sampai sekarang ya, nggak bisa tidur. Ya, tapi kami percaya apa yang dilakukan ibu-ibu semua adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu adalah ibu-ibu yang cinta Tuhan. Ya. Tadi kami kagum ketika ibu-ibu masuk ruang gereja ini, tetapi kemudian kami bertiga bingung. Kenapa? Karena kami ditugasi untuk memilih ibu-ibu yang sore hari ini berpenampilan terbaik. Sehingga mungkin mengalahkan ibu-ibu yang tidak tidur. Kami juga puyeng tadi bertiga ya, siapa ini? Tetapi dengan berpedoman kami melihat ibu-ibu dengan pakaian adat Nusantara. Kami memperhatikan kelengkapan dan kesesuaiannya. Berikutnya kami juga memperhatikan keluasan atau keserasian ibu-ibu. Lalu juga ekspresi wajah yang ditampilkan ibu-ibu. Sehingga kami bertiga, Ibu Siana, Ibu Susana, dan saya setelah bingung tadi ya, akhirnya menentukan harus ada yang diputuskan 3 orang ibu dengan penampilan terbaik sesuai dengan kriteria atau paling tidak mendekati kriteria tadi. Kami akan panggil ibu-ibu yang disebutkan nomor undian untuk maju ke depan, yaitu nomor undian 001. Mohon ibu ke depan. Ibu Yuni dengan pakaian adat Batak. Selanjutnya nomor undian 060. Ibu Lydia Lili Tembong dengan adat Papua. Berikutnya adalah nomor 008. Nomor 008. Ibu Ruth Ati dengan adat Kupang atau NTT. Sebelum ketiga ibu ini menerima hadiah, kami juga akan memanggil Kartini Kartono GPDI Tiberias Pare. Ya, kami undang Kartini Kartono, yaitu Bapak Ibu Widi dan Ibu Elita, untuk berdiri di sebelah kanan saya. Kemudian Kartini Kartono yang kedua adalah Bapak Ibu Tekno dan Ibu Siska untuk berdiri di sebelah kiri saya. Silakan. Bapak Ibu Widi dengan adat, ibu-ibu 3 ini di tengah aja. Nanti kalau di foto biar bagus. Lalu yang katanya sebelah. Ya,
Bapak Ibu Widi dan Ibu Elita pakai pakaian Dayak, adat Dayak. Sementara Ibu Siska dan Bapak Tekno pakai adat Bali. Belum ada yang mewakili adat Jawa. Wakilnya adalah saya yang di dapur mau masak nasi, Ibu-ibu. Puji Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Demikian siapkan yang akan menyampaikan hadiah. Ibu Siana, silakan. Silakan yang 3 ibu dulu. Puji Tuhan, Ibu Lili Tembong, kemudian Ibu Ruth Ati, selamat berbusana terbaik hari ini. Kemudian Kartini Kartono yang pertama, Bapak Widi, Ibu Elita. Selanjutnya Bapak Tikno, Ibu. Ya, silakan kameramen untuk mengabadikan peristiwa yang sangat membingungkan ini. Ya. Oh, katanya pasangannya yang mau masak nasi disuruh maju ke depan. Yang mau membantu nyugokno geni itu loh, ya. Ya, walaupun nggak dapat hadiah, dapat kesempatan berfoto dengan ibu-ibu yang terima hadiah dan bapak ya. Puji Tuhan. Malah tengah. Waduh, yang mau masak nasi malah di tengah ya. Terima kasih. Silakan duduk. Selamat Ibu ya. Puji akan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya lihat semuanya tegang. Kami pun jadi Kartono dan Kartini Kartono tapi sudah usia. Jadi biar yang muda-muda bangkit untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya. Ini adalah game untuk semua yang hadir di tempat ini. Dari depan sampai ke belakang. Gampang. Gamenya adalah tebak lagu. Nanti yang bisa angkat tangan. Kalau belum saya panggil ke depan, nggak boleh jawab. Kalau jawabnya di bawah teng ceruit, ya. Siap? Masih banyak kok hadiahnya. Siap? Tebak lagu yang pertama. Belakang. Angkat tangan dulu, nggak tahu siapa. Belakang. Tantar ini maju toh. Belakang tangan duluan saya tahu. Ayo cepat. Ayo coba apa? Namanya Yesus. Salah. Sekali lagi saya stop dulu. 1, 2, 3. Maju. Judulnya. Oh, Siska. Hati yang gembira. Salah juga. Ayo ke belakang ngancong terus. Ayo. Oh, Pak Widi itu ya. Cek matanya ini rada waktunya. Tiap langkahku. Salah juga.
Tunggu. Ulangi lagi Om, ditambah. Simak benar-benar. Banyak WL loh di sini. Stop. Ayo siapa bisa? Bu Meli. Ayo Bu Meli maju. Judulnya. Sing nggak boleh cuma bojoku. Karena tahu. Arti yang gembira adalah obat. Salah juga. Tambah Om. Dengarkan dengan baik-baik. Ayo Pak Tekno ini WL. Sana satu. Sudah dijawab. Ini loh lagu lama. Ayo Mbak Suli, Bu Suli. Angkat Suli. Ada satu sobatku yang setia. Ketone gak ngono. Jago ngono. Aku. Stop aja. Yang nebak siapa? Atas kliknya. Sekarang simak benar-benar. Tebak lagu yang kedua. Ya Om. Sini Om. Mari Om. Lah iki pakare WL ya, gurune WL. Ayo sini Om, enggak apa-apa. Loh, kok enggak batik? Kiri kanan kok ada Tuhan. Betul, pakare sini Om, maju dulu hadiah. Ya, sekarang enggak ada. Aku juga. Tunggu dulu di depan ya. Loh, tunggu, enggak berdiri. Ada satu game lagi Bu-ibu, konsentrasi ya karena kita akan melihat di multimedia. Multimedia siap ya? Ini adalah tebak wajah. Jadi tolong diperhatikan ya. Mari Mulmet. Ini adalah seorang tokoh. Bu Yusan aja Pak ya. Sudah tahu Bu, dari matanya saja sudah tahu ya. Wah hebat ya Ibu. Siapa Bu? Ibrat Ajeng Kartini. Ya betul Bu. Betul. Jangan khawatir ya ibu-ibu, masih ada 2 lagi gamenya. Game yang ketiga, ini tebak siapa aku. Nah di sini saya akan memberikan clue. Clue ini saya sampaikan cuma sekali. Makanya ibu-ibu harus dengar benar-benar ya. Yang pertama, siapakah aku? Nama Ibraniku Hadasa, yang artinya bintang. Ya, Pak Esther Tekno. ya, Esther. Ya betul. Mari Pak Tekno ke depan. Ke depan Pak. Yang kedua, siap-siap ya Bapak Ibu, didengar ini clue-nya. Siapakah aku? Aku adalah seorang wanita yang mempunyai 12 kakak laki-laki. Yang punya nama siapa? Harusnya Bu Ivon. Dina. Betul. Mari Bu Ivon. Ya, sekarang penerimaan hadiah. Di tengah biar bagus fotonya.
Terima kasih. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu semua. Saya mewakili panitia yang ada mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah memimpin, memberkati, dan menyertai sepanjang ibadah kita pada sore hari ini. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah membimbing dan senantiasa memberikan semangat kepada kami, setiap kaum wanita, untuk kami terlibat dalam setiap pelayanan di gereja ini. Berterima kasih juga buat Ibu Lis Mengko yang sudah melayani kita pada sore hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa memberkati kehidupan kita untuk kita tetap maju di dalam Tuhan. Terima kasih Ibu untuk pelayanannya. Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan dan rumah tangganya. Tak lupa juga saya ucapkan kepada seluruh teman-teman panitia yang sudah bekerja sama, yang luar biasa memberikan waktu, tenaga, pikiran, ide-ide yang luar biasa sehingga ibadah kita pada sore hari ini bisa terlaksana. Itu semua karena kerjasama yang luar biasa. Terima kasih setiap panitia dan tim altar yang luar biasa yang melayani pada sore hari ini dalam pujian penyembahan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah hadir pada sore hari ini, yang sudah bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan lewat ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih, inilah ucapan syukur dan ucapan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Dan sebelum menutup ibadah kita pada sore hari ini, sebelum kita menikmati berkat-berkat jasmani nanti setelah ibadah, dimohon untuk kaum wanita yang ada boleh tinggal sebentar untuk kita berfoto bersama. Dan setelah itu kaum pria juga maju untuk berfoto bersama, dan setelah itu kita gabung sama-sama foto bersama. Puji Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Sore hari ini. Sekali lagi kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib kami memuji
hidup. Ada hari esok, haleluya, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, haleluya, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus, sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu. Kami menyaksikan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mengalahkan maut Tuhan, bahkan membawa pengharapan yang sejati dalam kehidupan kami semua. Kami percaya melalui ibadah ini, ibadah Paskah, kaum wanita bersama kaum pria, mendatangkan berkat kekuatan dalam kehidupan kami, khususnya melalui berkat firman-Mu Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, menguatkan kami. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, bahwa di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan yang sejati, pengharapan yang sesungguhnya hanya di dalam Engkau ya Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Lis Mengko yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang datang bersama suami Tuhan Yesus. Kami percaya kehidupan hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan di dalam aktivitas jemaat Tuhan yang dilayani di Malang. Kami percaya diberkati seperti Tuhan memberkati kami semua jemaat yang ada di tempat ini. Dan kami akan terus melangkah dengan iman pengharapan-Mu. Kami berlangkah menjadi orang-orang yang kata firman Tuhan lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami diurapi, kami disertai. Dan kami percaya rancangan-Mu, rencana-rencana-Mu dalam hidup kami akan terjadi dengan dahsyat dengan cara-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan yang sudah melayani pada dalam ibadah ya Paskah ini. Dan kami semua jemaat yang sudah hadir, kami percaya ada di dalam berkat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami percaya kami membawa pulang berkat-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, bersama-sama kita pulang menerima segala berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna itu melingkupi kehidupan kita semua di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan kuasa yang dahsyat menyertai kehidupan kita semua mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam satu nama
nama yang dahsyat, nama yang indah, nama yang menyelamatkan kehidupan kita semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada yang bertugas.